Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan NIM 340141805. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Omah Pang, Desa Wisata Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Berikut penjelasannya sekaligus dokumenter. Desa wisata Nongko Sawit masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat Kota Semarang. Penetapan Desa Wisata Nongko Sawit sebagai Desa Wisata Kota Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 556/407 pada tanggal 21 Desember 2012 tentang penetapan Kelurahan Kandri dan Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Wonowopo, Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Kelurahan Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, dan Kelurahan Wonowopo, Kecamatan Mijen ditetapkan sebagai desa wisata berbasis budaya dan berbasis daya tarik kerajinan. Desa wisata Nongko Sawit, wisata ini mempunyai wisata budaya seperti kirap pusaka Kiai Bende, kesenian kuda lumping, kesenian wayang anggrek, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk keunikan lainnya, daya tarik kerajinan terdapat pada kerajinan geometri atau rudraksa, omah pang yang terbuat dari ranting. Omah Pang merupakan inovasi baru dari Desa Wisata Nongko Sawit untuk menarik wisatawan. Selain budaya dan kerajinan, di Desa Wisata Nongko Sawit memiliki wisata lain seperti wisata edukasi, pertanian, tradisional, wisata alam, kuliner khas, dan outbound. Omah Pang didirikan pada tahun 2019, berada di RT 2 RW 1 Kelurahan Nongko Sawit, dan dicanangkan oleh kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata yang dikepalai Pak Warsono, beliau warga asli penduduk dari Desa Nongko Sawit. Beliau terinspirasi dari bangunan masa lampau di zaman nenek moyang Jawa yang suka berpindah tempat. Desa Wisata Nongko Sawit terdapat kelembagaan di masyarakat yang terkait pariwisata, yaitu kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, atau terkadang dinamakan kelompok Kandang Kuning. Meskipun sudah ditetapkan sebagai Desa Wisata Kota Semarang, namun perkembangan Desa Wisata Nongko Sawit masih terbilang lambat serta belum banyak diketahui oleh wisatawan. Omah Pang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Potensi yang dimiliki desa tersebut seperti potensi warga dan alamnya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Di antaranya ada wisata edukasi, kesenian, kerajinan, dan religi. Selain itu terdapat potensi wisata lainnya yaitu wisata pertanian, peternakan, curug matukung, sawah terasering, berbagai kuliner, serta wisata baru Kedung Pulau. Sebuah rumah berdinding kayu rumpang dengan ranting beratapkan tumbuhan rambat menjulur, itulah Omah Pang. Konstruksi Omah Pang dibuat dari bahan yang berasal dari alam, seperti bahan utamanya yaitu ranting pohon jati yang kemudian disusun sedemikian rupa membentuk rumah bernuansa Jawa. Pembuatan Omah Pang yaitu dengan cara menyatukan ranting satu dengan ranting lainnya menggunakan paku dengan atap ditutupi genting dan beralaskan murni tanah. Di sisi samping kiri Omah Pang terdapat kamar mandi yang bersih. Omah Pang memiliki kepala pusat atau pawan yang terletak di tengah-tengah halaman dan bentuk rumahnya paling besar dibandingkan Omah Pang lainnya. Pang berjumlah 3 buah Omah Pang dan salah satunya pawan sebagai kepala dan 2 diantaranya gubuk kecil. Dengan kondisi halaman di Omah Pang sangat dijaga bersih. Desa Wisata Nongko Sawit memiliki kesenian gamelan, wayangan dari kulit maupun wayangan dari rumput, kerajinan ukir, kerajinan batik, seni lukis, dan lain sebagainya. Beragam kesenian tersebut berada di dalam Omah Pang. Selain itu terdapat perpustakaan mini atau pojok baca. Anak-anak di Desa Nongko Sawit sering dan hampir setiap hari bermain di halaman Omah Pang. Kegiatan yang dilakukan seperti bermain, belajar bersama, belajar kelompok, mengerjakan tugas sekolah bersama, membaca buku-buku perpustakaan, dan lain sebagainya. Kembangan Desa Wisata Nongko Sawit salah satunya yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat Kelurahan Nongko Sawit. Menurut Sasrodi Putro dalam Ainur Rahman 2009 menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nongko Sawit sangat diperlukan. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa wisata, tidak semua warga ikut berpartisipasi di dalam. Sebagai besar warga berusia dewasa yang berpartisipasi, sedangkan remaja atau pemuda tidak terlihat berpartisipasi. Pelatihan desa berkaitan dengan partisipasi warga dirasa masih rendah. Dalam kegiatan-kegiatan ini hanya warga usia dewasa saja, hanya sedikit pemuda atau remaja yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut juga terlihat pada jumlah kehadiran pengurus Pokdarwis pada setiap pertemuan rutin membahas pengembangan Desa Wisata Nongko Sawit. Tidak sampai 80% pengurus hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga membuat asumsi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata ini masih rendah.
Masyarakat dirasa belum optimal dalam berpartisipasi, khususnya pada pemberdayaan menggali potensi desa wisata Nongko Sawit. Seperti contohnya, tidak semua warga ikut menjadi anggota dalam Pokja atau kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung pengembangan desa wisata Nongko Sawit. Menurut Sutrisno 1995, terdapat beberapa unsur dalam partisipasi masyarakat sebagai berikut: adanya kemauan masyarakat untuk berperan secara mandiri dalam suatu kegiatan, kemudian adanya kemauan yang terlibat dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dilakukannya secara sistematik atau dilakukan dengan sistem manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Konsep pariwisata menganut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata, didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Bahasanya bentuk partisipasi masyarakat yaitu subangsih atau bantuan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Subangsih atau bantuan yang diberikan masyarakat bisa berupa bantuan materi, barang, tenaga, waktu, ide, dan saran, kritik, masukan lainnya yang dapat terus mendukung pengembangan desa wisata Nongko Sawit. Masyarakat memiliki peran yang sama besar dengan pengurus Pokdarwis karena dari pemikiran masyarakat inilah yang nantinya akan menghasilkan berbagai saran dan masukan untuk menjadi sebuah keputusan. Desa wisata Nongko Sawit lebih berkembang, banyak manfaat yang telah dirasakan oleh warga seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya usaha di bidang kuliner, sablon, warung kelontong, ternak, kerajinan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dalam tingkatan partisipasi, Pokdarwis dan pemerintah sudah menjalin kemitraan dengan masyarakat. Menjalin kemitraan dengan membentuk asosiasi atau Pokja kelompok kerja dan membentuk KSM kelompok swadaya masyarakat untuk mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan diri dan berinovasi khususnya untuk mendukung pengembangan desa wisata Nongko Sawit. Telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Nongko Sawit untuk mengurusi keperluannya dalam pengembangan desa wisata Nongko Sawit. Dalam subtingkat citizen control, masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasinya. Bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Nongko Sawit dalam pengembangan desa wisata sudah berada pada tingkat citizen control ini. Komunikasi satu arah sudah dilakukan oleh pemerintah seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan pameran, pelatihan, atau sosialisasi untuk warga Nongko Sawit. Pengumuman tersebut disampaikan saat ada pertemuan rutin yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nongko Sawit diantaranya latar belakang pekerjaan masyarakat, kemudian faktor pendidikan, di mana pada kenyataannya terlihat pada latar belakang pendidikan warga Nongko Sawit yang terbanyak yaitu dari lulusan SD. Kemudian faktor eksternalnya yaitu dispar ialah pelatihan yang monoton sehingga warga bosan mengikuti pelatihan tersebut, dan dari Pokdarwis dalam mengurus masih ada rasa individualisme tinggi dan masih memikirkan kepentingan pribadi, kurang mengayomi dalam mengajak warga, dan secara administratif belum berjalan dengan baik. Faktor menjadi pendorong partisipasi masyarakat yaitu tahuan terhadap program. Hampir seluruh masyarakat Kelurahan Nongko Sawit mengetahui desa wisata Nongko Sawit. Faktor jenis kelamin menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nongko Sawit. Kemudian yang terakhir, faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nongko Sawit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.